As-Sayyid Al-Qutub Al-Ghaus Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu lahir pada malam Senin, tanggal 5 bulan Syafar, tahun 1044 Hijriah. Kelahiran beliau disambut gembira oleh sejumlah sayyid terkemuka dengan ucapan matahari telah terbit. Antum muradi wa antum. Beberapa orang dari kalangan kaum Munawarin atau yang berhati cerah menuturkan, dahulu ada seorang dari kaum Munawarin pernah berpergian bersama Asy-Syaikh As-Shalih Al-Mukasyaf Abdul Qadir bin Asy-Syaikh Al-Arif Muhammad Basyarahil, penguasa daerah Gharib ke Tarim atau Hadromaut, untuk mengunjungi orang-orang soleh di sana. Kemudian diajak bertemu dengan sejumlah anak-anak yang sedang bermain-main. Di antara mereka terdapat As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Penguasa Gharib tersebut berkata, "Lihatlah anak itu. Di kemudian hari, ia akan mengalami hal yang amat besar." Antum muradi wa antum. Asy-Syaikh Abdul Qadir hidup hingga tahun 1070 Hijriah. Ketika itu, As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad berusia 26 tahun. Dalam menghadapi masalah-masalah tertentu, Syekh Abdul Qadir kerap mengajak As-Sayyid Abdullah bermusyawarah dan dimintai pendapat-pendapatnya. Pada masa terakhir hayatnya, Syekh Abdul Qadir menulis surat kepada As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberitahukan niatnya hendak berpergian untuk menunaikan ibadah haji. As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam jawabannya mengatakan, "Kali ini Anda berpergian bukan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, melainkan ke alam barzah. Pesan kami kepada Anda, hendaklah Anda memberikan salam kepada Rasulullah SAW dan kepada ayah Anda." Begitu isi surat jawaban dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk Syekh Abdul Qadir, dan surat jawaban tersebut oleh Syekh Abdul Qadir disembunyikan dan tidak lama kemudian ia pun wafat. Antum muradi wa antum. Dalam usia 3 tahun, As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad kehilangan penglihatan matanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan penglihatan mata hatinya. Antum muradi wa antum. Dari tulisan beberapa orang soleh diketahui bahwa beberapa orang dari kaum Munawarin sepeninggal Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyaksikan ada suara yang mengatakan, atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad mencapai makom Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Bahkan lebih dari itu, karena beliau kehilangan penglihatan matanya. Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berziarah ke pusara atau kuburan Nabi Hud alaihissalam kurang lebih 30 kali. Semuanya dilakukan dalam bulan Sya'ban. Antum muradi wa antum. As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata kepada para sahabatnya, menganjurkan agar mereka datang kepadanya. Beliau berkata, "Kalian mengira kami memperoleh itu atau karunia Allah dengan mudah? Tahukah kalian bahwa kami berkeliling negeri, yaitu berbagai daerah di kawasan Hadramaut, untuk bertemu dengan kaum solihin atau orang-orang soleh, dan bertabaruk atau mengambil barokah dari mereka. Dahulu kami minta kepada mereka, dan sekarang mereka semua minta kepada kami." Selain berziarah ke pusara Nabi Hud alaihissalam berulang kali, beliau juga pernah berziarah ke Wadi Du'an atau Lembah Du'an dan Uraidoh sebanyak 3 kali. Antum muradi wa antum. Pada tahun 1079 Hijriah, Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad
berpergian ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Usai menunaikan ibadah haji tersebut dan memenuhi seluruh manasiknya, beliau berangkat ke Madinah untuk berziarah ke pusara datuknya yang tertinggi, yaitu junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menuturkan, ketika kami hendak keluar meninggalkan Madinah, dalam mimpi aku didatangi oleh seseorang. Ia mengatakan, datuk Anda, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, mengucapkan salam bagi Anda dan berkata, engkau jangan keluar dahulu dari Madinah. Antum muradi wa antum. Ketika itu, Syekh Husin Bafadal sedang sakit, dan atas berkah serta karomah Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia selamat. Padahal ketika itu penyakitnya demikian berat sehingga ia nyaris meninggal dunia. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperpanjang umur Syekh Husin Bafadal beberapa waktu lamanya. Selain itu, Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga meminta kepada semua yang hadir untuk memohonkan keselamatan bagi Syekh Husin. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka ucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad ditulis pada secari kertas, lalu dibawa menghadap pusara Rasulullah SAW. Dan pada pusara Nabi Muhammad SAW, beliau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan mengabulkan permohonan yang diminta. Sesaat kemudian, beliau kembali ke rumah Syekh Husin dengan perasaan lega. Lalu beliau berkata, Allah telah mengabulkan syafaat atau pertolongan yang kita minta. Kemudian, ternyata Syekh Husin Bafadal dapat tetap hidup dan baru meninggal dunia setelah beberapa lama. Antum muradi wa antum. Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad membangun rumahnya di Al-Hawi Al-Maimun pada tahun 1083 Hijriah. Beliau tinggal di rumah itu selama 1 tahun. Kemudian lahirlah putranya Al-Hasan dalam bulan Rajab tahun 1089 Hijriah. Antum muradi wa antum. Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad hidup mencapai usia 89 tahun kurang 3 bulan, terhitung dari awal tahun 1044 Hijriah. Adapun tanggal wafatnya ialah malam ke-7 bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beliau kita memperoleh manfaat. Ahsanul bashari. Selama sakitnya, beliau dirawat sendiri oleh putranya Al-Hasan. Dan setelah wafat, ia juga yang memandikan jenazahnya. Putra Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Al-Hasan, menuturkan, pada saat menjelang ruhnya yang suci itu keluar dari jasadnya, ia melihat secerah cahaya. Ia merasa lega karena pada saat itu disertai oleh hembusan udara sejuk. Tepat pada detik itulah ruhnya yang suci meninggalkan jasadnya. Dan menurut perkiraan beberapa orang terkemuka, jumlah kaum muslimin yang turut serta dalam salat jenazahnya kurang lebih 20.000 orang. Antum muradi wa antum. Mengenai amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, bisa disebutkan beberapa di antaranya. Karena soal itu mencakup ruang lingkup yang amat luas dan tidak mungkin dapat diketahui atau diungkapkan oleh siapapun, dan tidak pula dapat dijangkau oleh orang selain beliau sendiri. Beliau ibarat samudra yang tidak dapat dijajaki kedalamannya. Bagaimana mungkin dapat diselami
dan bagaimana mungkin dapat dikurangi keluasannya. أنتم مرادي وأنتم Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang bertekad kuat dan bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menumpahkan segenap kesanggupannya hingga batas terakhir. Beliau senantiasa beribadah siang dan malam dan menempuh jalan menuju kebahagiaan sejati. Itu semua dilakukannya sejak kecil dengan segala jerih payah. Seakan-akan ia mendengar suara inayah ilahi senantiasa mengiang-ngiang di dalam lubuk hati dan pikirannya. Masihkah ada tambahan? Demikianlah kebiasaan hidupnya siang dan malam, tidak putus-putusnya. Kekuatan tekadnya memberi dorongan untuk terus maju, tidak pernah santai dalam menekuni amal ibadah, baik yang besar maupun yang kecil. أنتم مرادي وأنتم. Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad bin Abu Bakar As-Sibli dalam menyebut sifat-sifat Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu senantiasa tekun, rajin beribadah dan menempuh berbagai cara dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ilmu pengetahuannya yang kaya tentang agama, ia juga tidak pernah putus mengamalkannya. Ia dibesarkan dalam keadaan seperti itu sampai dewasa, dan ia tetap menekuni jalan hidupnya, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Dari semuanya itu, ia memperoleh apa yang terbaik dan terlayak baginya. Dan pada akhirnya, ia meraih apa yang telah diraihnya, yaitu suatu hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, dan lidah pun tidak dapat mengungkapkan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Itu merupakan karunia Allah yang dilimpahkan kepada siapa saja menurut kehendaknya. Sungguhlah bahwa Allah Maha Pengarunia. Sungguhlah bahwa Allah Maha Pengarunia lagi Maha Agung. أنتم مرادي وأنتم. Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu pernah berkata, sejak kecil, aku sungguh-sungguh rajin dan berusaha keras. Sejak kecil, aku sungguh-sungguh rajin dan berusaha keras menempuh jalan menuju kebenaran, senantiasa menekuni ibadah, dan selalu bermujahadah atau melawan hawa nafsu. Di antara keluargaku, ada yang melarangku terlalu banyak melakukan hal itu, karena mereka kasihan melihatku. Pada tahapan pertama dari kegiatanku itu, dahulu aku pernah menghentikan beberapa bentuk mujahadah, semata-mata untuk melegakan perasaan ayah ibuku yang sangat kasihan terhadap diriku. Beliau juga pernah menuturkan, dahulu, bila aku keluar meninggalkan tempat belajar Al-Quran, aku langsung menuju ke masjid, dan di sana aku melakukan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang aku sholat 100 rakaat, dan ada kalanya juga aku sholat 200 rakaat. Itu yang beliau lakukan di masa kecil. أنتم مرادي وأنتم. Dalam kesempatan lain, Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, sejak masa permulaan, kami berpergian ke berbagai daerah untuk bertemu dengan orang-orang soleh dan berziarah ke pusara-pusara mereka yang telah wafat. Kami berziarah ke Syi'ib Bani Muqaddam, di mana dikuburkan dua orang imam, yaitu Ahmad bin Isa dan Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga Allah membuat mereka bermanfaat bagi kita. Dalam perjalanan ziarah itu, kami berjalan kaki dalam keadaan berpuasa. Ketika itu, kami bersama Syekh As-Sholeh Abu Bakar bin Al-Faqih Muhammad Bajubir. Al-Faqih Bajubir mengatakan,
Dalam ziarah ke Si'ib tersebut, aku tidur di waktu malam, sedangkan Asyaid Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak tidur, bahkan mengambil air dari sebuah sumur lalu ditaruh pada tempat wudhu Syekh Ahmad Al-Habsyi. Aku menyaksikan hal itu. Pada mulanya, Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu setiap malam selalu berkeliling mendatangi beberapa masjid di Tarim untuk beribadah sholat, zikir, dan juga yang lainnya. Di dalamnya, ia mengikuti jejak para sesepuh yang selalu menjaga kesucian hidup. Mengenai masa lalunya itu, beliau mengatakan, kami selalu mendatangi masjid-masjid di Tarim untuk bertabaruk, bahkan sampai ke beberapa masjid yang berlumuran tanah dan tidak lagi dikunjungi orang, sehingga kami terpaksa masuk dari bagian atasnya. Kecuali itu, beliau juga setiap malam berziarah ke pekuburan Tarim. Seorang tetangga dekat Masjid Al-Hujairah, tempat Asyaid Abdullah biasa menunaikan sholat, menuturkan, aku selalu menunggu beliau setiap malam. Biasanya beliau datang ke masjid pada waktu orang-orang sudah tidur. Pada suatu malam, sekeluarnya dari masjid, beliau kuikuti hingga tiba di pekuburan keluarga Abu Alawi. Usai mengunjungi kuburan mereka, beliau pergi meninggalkan tempat. Beliau kuikuti terus dari kejauhan. Aku menduga beliau tidak merasa kuikuti. Beliau terus berjalan hingga sampai ke beberapa daerah. Dan pada akhirnya tibalah di dekat kuburan Maulana Arokah yang terkenal di daerah itu. Tampak seolah-olah beliau hendak menziarahi kuburan itu atau menziarahi Ahlu Bari, sebuah pekuburan kuno yang terletak di kaki gunung, tidak jauh dari tempat Sayyidina Al-Hawi di sebelah utara. Kukira beliau tidak merasa kuikuti, tetapi tiba-tiba beliau menoleh kepadaku sambil berkata, "Hai Fulan." Beliau menyebut namaku. "Apa perlunya engkau mengikutiku? Pulanglah." Aku pun lalu pulang. Antum muradi wa antum. Sayyidina Ahmad mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam menunaikan sholat-sholat malam atau qiyamul lail mencapai makom atau peringkat amat tinggi. Beliau tidur hanya sedikit, bahkan sering tidak tidur sama sekali. Pada khususnya, orang-orang yang tekun dan rajin beribadah sangat mengagumi beliau. Itu tidak aneh, karena beliau dalam semua peringkat amalan agamanya sudah mencapai titik tertinggi dibanding dengan orang lain. Pada masa itu, keadaan dan makom seperti yang ada pada beliau belum pernah diketahui dan didengar orang. Beliau sepenuhnya mengikuti jejak Rasulullah SAW, baik dalam ibadahnya maupun dalam kebiasaannya. Dengan demikian, maka beliau adalah ahli waris yang sempurna dari datuknya Sayyidina Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Orang-orang terpercaya di kalangan para asyaid keluarga Ba'alawi menuturkan, pada suatu saat kami datang berkunjung kepada beliau. Tengah malam kami baru tiba di tempat kediaman beliau. Keesokan harinya, ketika kami bertemu, beliau berkata, "Aku merasa akan kedatangan kalian, sebab tadi malam aku sama sekali tidak tidur." Ada juga yang menuturkan bahwa di antara orang-orang soleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan bahwa di antara orang-orang soleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan kesaksiannya. Pada tahun yang lalu, kami bersama beliau berziarah ke pusara Nabiullah Hud alaihissalam. Pada suatu malam, aku disengat kalajengking. Sepanjang malam aku tidak dapat tidur, dan kulihat beliau tidak tidur sama sekali. Ketika kutanyakan hal itu, beliau menjawab bahwa sudah selama 30 tahun beliau dalam keadaan seperti itu. 20 tahun kemudian,
beliau pun wafat. أنتم مرادي وأنتم. Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, pada masa permulaan dari kegiatan mendekatkan diri kepada Allah, kami sudah mengurangi makan. Makanan yang hendak kami makan, kami timbang dahulu dengan sekerat lidi untuk menguranginya sedikit demi sedikit. Beliau tetap dalam keadaan seperti itu, dan hingga wafatnya, beliau tidak makan lebih dari 1 suap sekedar untuk dapat berdiri. Beliau sendiri mengatakan, sudah sejak lama selera makan telah tercabut dari diriku, dan aku tidak makan kecuali sekedar yang diperlukan. Beliau juga pernah berkata, kami tidak pernah lupa mandi setiap hari Jumat, baik dalam perjalanan jauh maupun dalam keadaan tetap tinggal di rumah. Sayyidina Ahmad juga menuturkan, guru kami yaitu Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam hal bermujahadah dan beribadah ibarat prajurit berkuda di baris terdepan dan paling tangkas di antara prajurit lainnya. Tidak ada orang yang melihat beliau sholat fardu munfarid atau tidak berjamaah, atau tidak tepat pada awal waktunya, atau tergesa-gesa dalam sholatnya, atau pernah meninggalkan sholat malam. Ketika Sayyidina Ahmad menemani beliau berziarah ke pusaran Nabiullah Hud alaihissalam, Sayyidina Ahmad melihat sendiri beliau selalu bangun di malam hari, lalu sholat 13 rakaat dengan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, dengan penuh kesadaran dan khusyuk, dengan merendahkan diri dan tunduk, terus-menerus bertadarus, beristighfar dan rujuk. Banyak-banyak berdoa setiap usai 2 rakaat disertai permohonan karunia, rahmat, dan perlindungan dari ajab. Salat beliau sama dengan cara Rasulullah SAW salat, sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai hadis dan riwayat. Setiap malam beliau sholat tahajud pada pertengahan malam atau pada sepertiga malam yang terakhir. Setelah itu beliau lalu membuat kopi sendiri untuk diminum. Selain itu, kami juga melihat beliau sangat banyak berzikir, hampir tidak putus-putusnya, khususnya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Setiap sampai pada bilangan tertentu, beliau menandainya dengan buhul atau bundelan hingga buhul-buhul itu mencapai jumlah ribuan. Bahkan di tengah percakapan pun beliau tidak meninggalkan zikir. Pada waktu beliau bercakap-cakap dengan seseorang, saat-saat menunggu tanggapan atau jawaban dari lawan bicara, beliau gunakan sebaik-baiknya untuk mengucapkan zikir tersebut 1 atau 2 kalimat. Semuanya itu beliau lakukan untuk menjaga agar jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa disadarinya. Demikianlah sekilas riwayat hidupnya Asy-Syaikh Al-Qutub Al-Ghaus Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. الحب معراج القلوب إلى السماء. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا